nyari jati diri gitu. Ujung-ujungnya malah kesini Ujung ya kayak mau kembali lagi di channel Adi Bau Official. Kali ini memang pembukaannya berbeda karena Adi Banya sedang sibuk gitu. Maka kali ini kita membuat video bagaimana isi tentang kesantrian santri Salafiyah, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana kehidupan di dalam santri Salafiyah. Kali ini di video kali ini akan kita jelaskan. Dan pada malam ini kita mengundang bintang tamu yaitu santri Salafiyah yang bernama Aswad. Kepada Bang Aswad kami panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bang Kawat. Jadi memang begini Bang Kawat, di dalam kesantrian ini memang banyak sekali orang yang masih belum tahu apa itu santri. Kayak misalkan dia melihat dari sepandang matanya santri itu apa sih, dia kan taunya hanya ngaji-ngaji biasa, nggak tahu berbagai macam isi tentang apa sih manfaatnya jadi santri gitu. Ya, kami di sini ingin bertanya sama Bang Kawak. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Ya, bukan intinya Mas Darbe ya. Asdar bukan. Iya. Kira-kira yang pertama, apa sih tentang santri itu, apa sih manfaat santri? Manfaat jadi santri gitu. Santri itu seorang pelajar intinya. Sama kayak anak-anak sekolah di luar gitu. Bedanya santri sama pelajar yang lain, kalau santri mah khusus tok ngaji tentang keagamaan, kalau pelajar lain kan umum tuh pelajarannya ilmu. Iya. Itu aja sih paling bedanya. Bedanya tentang Ya, itu. dari pelajar ke sekolahan itu beda gitu ya. Kalau manfaatnya apa kira-kira? Manfaatnya jadi santri, manfaatnya jadi santri itu menjadi penerus para kiai. Kan di Indonesia udah banyak banget nih para alim ulama yang udah pada meninggal. Dan santri ini bisa menjadi penyambung lidah lah ya, penyambung suara, penyambung pelajaran buat kebaikan lah gitu ya. Oh, jadi intinya menghindari dari pergaulan-pergaulan yang enggak beres gitu ya. bisa. Kalau kehidupan santri itu ngapain aja sih selain ngaji gitu kan? Kebanyakan intinya mah dia ngaji nggak, selain itu apa sih? Kalau dia punya bakat lain, apa itu dia bisa membuat kaligrafi atau panen gitu, misalkan kayak bercocok tanam gitu. Apa aja sih biasanya. Kalau kisah kan kadang ada gitu ya di dalam namanya pesantren, walaupun kita di kehidupan ada pahit manisnya. Kira-kira abang ini punya kisah nggak gitu ya yang mengesankan banget gitu di pesantren, kayak gue di pesantren begini nih gitu, gue kangen banget sama begini-gini gitu. Maksudnya ada kayak kisah lah buat diceritakan. Ada sih tentunya. Paling waktu itu agak jorok sih ini. Agak jorok ceritanya. Jadi kalau santri kan biasanya kalau makan kan bareng-bareng tuh, bareng-bareng. Nah, pada bercanda tuh, lagi makan tuh pada bercanda, main kata-kataan, terus main geli-gelian dah tuh. Jadi ada tuh santri udah tua dah pokoknya, dia main geli-gelian tuh kayak main jijik-jijian gitu. Pas lagi makan gitu, diambil tuh telotok, ada telotok diambil dimasukin ke pinggiran nasi tuh. Makan tuh kan ya, otomatis kan yang lain ada yang jijik, ada yang geli kan gitu, ngerasa geli. Pada bubar dah, akhirnya dia doang tuh yang gak geli, akhirnya dimakan tuh semuanya tuh dia. Betul nggak? Enggak, telotok nasinya doang. Sampai seseru itu ya di dalam pesantren ya. Pokoknya di situ ada sedikit jorok nih, maaf nih, mohon maaf. Sampai seseru itu di dalam pesantren ya. Kayak kan ada yang pengen
intinya ada orang gitu, gue pengen pesantren nih tapi gue takut gitu. Abang kalau pertama pesantren gimana perasaannya baru pertama menginjak pesantren itu? Pertama pesantren paling ngerasa sedih sih, sedih dulu awal-awal biasa itu mah, sebab kan jauh nih dari orang tua, biasanya tiap harinya ketemu orang tua di rumah, ini tiba-tiba dipindahin ke suatu tempat kan, Kayak dibuang gitu ya. enggak dibuang lah, sadis banget, agak pindahin suatu tempat tuh, terus di tempat itu kan kita punya orang-orang baru kan, teman baru, terus yang tadinya bangun tidur mau tidur ketemu orang tua, ini melihatnya orang-orang baru lagi kan, kita adaptasi lagi sama lingkungan situ, paling gitu doang sih. Punya teman baru gitu ya. Maksudnya kalau untuk sosial, santri itu kegiatan sosialnya apa tuh kira-kira kalau untuk tentang sosial, saling membantu, gotong royong, gotong royongnya santri lah, saling membantu gitu. Paling ada setiap hari Kamis biasanya itu gotong royong santri sih itu biasanya, kayak nyapu-nyapu madrasah nih, madrasah disapuin semua tuh, area kobong tuh di area pesantren gitu. Nah kalau kobong itu apa kobong? Kobong itu kamar. Oh. Cuman istilah kata dari santri salafi nyebutnya kamar itu kobong. Tuh. Nah bedanya santri salafi sama santri modern tuh apa tuh bedanya? Sebenarnya sama-sama santri sih, cuman kalau modern tuh dia ada ilmu umumnya masuk juga. Kalau santri salafi mah khusus keagamaan, ngaji doang gitu, ngaji. Kalau ilmu ngaji doang itu sih yang saya tahu ini Pak. Ya walaupun kayak kalau itu masak bener-bener rame-rame ya bang. Iya. Ya bang masak ngalamin gitu kayak pakai kayu gitu masih ngalamin ngalamin. Ya di Bogor ngalamin pakai kayu. Nah itu biasanya tuh habis gorol istilahnya kan, hari Kamis tuh gorol, gotong royong habis bebenah pondok, bersihin. Nah habis itu kutan tuh nyari kayu buat ini dah simpanan buat masak itu. Hal yang paling mengesankan dalam pikiran apa tuh kayak gue pengen jadi santri, tujuannya untuk apa gitu? Tujuan jadi santri paling kalau saya pribadi sih ngilangin kebodohan buat diri sendiri dulu sih. Buat diri sendiri Ya, gitu buat ya. diri sendiri dulu. Kalau misalkan kan dalam kobong gitu ya, kayak misalkan kita sering berpikir lah gitu, apa sih yang kita pikirin kayak untuk merenungi hati gitu kan, kayak sebelum masuk pesantren kita jadi kayak anak bandel gitu. Ngerasain kan jadi anak bandel? Ngerasain deh ngepang. Pernah ngepang juga? Ngepang sih dulu di Masya jalan Allah. saya dulu tinggal. Hidup di jalan? Iya. Masya Allah, sampai berpikir untuk gue pengen jadi santri gitu, pengen bener gitu ya. Iya. Tobat lah istilahnya. Tobat lah istilahnya gitu. Pernah ngalamin di jalan juga itu? Di jalan saya. Berapa tahun tuh di jalan? Kalau berapa tahunnya mah kurang tahu sih berapa tahunnya, soalnya kan waktu di jalan kan ngelos banget itu, nggak dihitung-hitung. Kayak nggak diperhatiin lah, gue bebas gitu ya. Bebas aja udah kayak burung. Ya, nah ini nih guys, ini salah satu santri yang pernah merasakan hidup di jalan seperti anak pang gitu. Memang di anak pang itu bukan dikatakan penjahat, tetapi mereka pengen mencari pengalaman lah gitu ya, Nyari jati diri gitu. Ujung-ujungnya malah kesini Pondok ya, kayak mempunyai kesadaran lah gitu, pengen memperdalam pelajaran tentang agama gitu ya. Kira-kira ada pesan nggak gitu tentang motivasi apa gitu, apa yang mau diomongin tentang orang yang berpikir gue males jadi santri ya, takut begini, ada nggak yang mau dimotivasiin kayak orang biar mencoba gitu jadi santri? Itu motivasi gitu. Kalau jadi kan kita kan tahu nih ya, banyak ulama yang udah pada ninggalin kita, ilmu juga kan diangkat juga kan jadinya. Kalau bukan kita nih siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Pokoknya mulai detik ini mah karena udah akhir zaman nih, harus bener lah gitu di jalannya. Jangan
tercampur sama pergaulan bebas sih, kudu bisa bawa pintar-pintar bawa diri lah. Nah, itulah intinya cuplikan video ini. Mencobalah jadi santri, menjadi penerus agama, penerus para kiai, penerus penyambung lidah para nabi, para rasul, penyambung lidah. Tetap semangat. Tuh, terima kasih, mungkin video kali ini itu saja. Dan terima kasih pada Mas Sobat untuk mengobrol, dan kembali lagi pada channel Adi Official. Wassalamualaikum.